Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani Mustikawati dengan NIM 14014201112. Akan memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, materi yang pertama adalah hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Menurut Paul Whiteford, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu yang pertama ada alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Tahapan perkembangan masyarakat dalam revolusi 4.0 menuju sosialisasi 5.0, yaitu masyarakat 1.0, yaitu masyarakat pemburu yang hidupnya berdampingan dengan alam. Selanjutnya ada masyarakat 2.0, yaitu masyarakat agraris dengan kehidupan bertani. Masyarakat 3.0, yaitu masyarakat industri. Masyarakat 4.0, yaitu masyarakat informasi, yang dimana teknologi informasi dan komunikasi umum digunakan. Dan yang terakhir ada masyarakat 5.0, yaitu masyarakat yang cerdas. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Nah, disrupsi sendiri itu adalah sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Izudin 2019. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan masyarakat perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Nah, materi yang kedua ada dampak positif dan negatif teknologi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Dan yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Dan yang ketiga, ada mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Dan yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang kelima, ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, ada pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggadaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan juga konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk yang asli. Dan yang kedua, ada kejahatan siber. Kejahatan siber ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Nah, contoh kejahatannya itu berupa pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber ini dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum.
Nah, yang ketiga ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK untuk menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Dan yang keempat, ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Nah, yang kelima ada kecanduan. Media sosial, game komputer, dan yang lainnya dapat membuat kita ketagihan. Media sosial dengan fitur scroll tanpa batasnya bisa membuat Anda lupa waktu, sama saja dengan game yang perlu dimainkan sampai akhir. Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Dan yang ketiga, ada konsep pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal sistem, dan internet. Penerapan Internet of Things di bidang pertanian seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai untuk mengotomatisasi teknik pertanian. Dan di energi sendiri, contohnya seperti mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang, redup, hingga ke gelap, dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan sendiri penerapannya misalnya dengan memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar. Penerapan Internet of Things di bidang yang lainnya itu ada otomatisasi rumah. Begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, lampu menyala, kemudian begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis. Pagi hari, taman Anda akan disiram oleh mesin penyiram otomatis, semuanya bisa terintegrasi menjadi sistem rumah pintar. Nah, yang selanjutnya ada medik dan kesehatan. Beberapa teknologi canggih Internet of Things dikembangkan dan diterapkan di bidang ini, contohnya tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberitahukan dokter atau perawat ketika pasien tidak menghuni di tempat tidur. Selanjutnya ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk kawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Dalam mengolah data internal dan eksternal, kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Konsep Big Data terdiri dari 3 bagian penting, yaitu volume. Big Data memiliki ukuran dan skala yang sangat besar hingga mencapai petabits data. Contohnya seperti data Facebook yang terus bertambah setiap hari. User Facebook menambah postingan mereka yang akan menambah volume dari data Facebook itu sendiri. Yang kedua ada variety. Saat ini data yang dihasilkan memiliki jenis yang sangat bervariasi karena ada banyak perangkat seperti sensor, smart device, dan sebagainya. Yang ketiga ada velocity. Velocity di sini lebih berfokus pada kecepatan pengumpulan dan analisis terhadap data yang terus mengalir di saat yang hampir bersamaan dengan datangnya data tersebut. Materi yang keempat ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya sendiri itu yang pertama ada membuat mesin menjadi lebih pintar, dan itu merupakan tujuan utama. Dan yang kedua ada memahami apa itu kecerdasan, dan yang ketiga ada membuat mesin lebih bermanfaat.
Nah, konsep Allah sendiri itu satu, sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly, dan yang kedua ada sistemnya yang berpikir secara rasional, thinking rationally, dan yang ketiga ada sistem yang bertindak, yaitu acting humanly, dan yang keempat ada sistem yang bertindak seperti manusia secara rasional, yaitu acting rationally. Jadi contoh penerapan dari kecerdasan buatan itu telah diimplementasikan dalam bidang perbankan, manufaktur, retail, robotika, kesehatan, dan teknologi informasi. Nah, materi yang kelima ada konsep dan pemanfaat e-commerce. E-commerce sendiri itu dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara antara lintas organisasi, perusahaan, maupun individu. Ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkapkan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. Konsep dasar e-commerce sendiri yang pertama ada automation, yang kedua ada streamlining atau integration, dan yang ketiga ada publishing, yang keempat ada interaction, dan yang kelima ada transaction. Nah, manfaatnya yang pertama itu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, yang kedua mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, yang ketiga memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, dan yang keempat mempermudah proses penjualan dan pembelian, dan yang kelima mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, dan yang keenam mempermudah penyebaran informasi. Nah, materi yang keenam ada etika dunia siber. Tentunya dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya, yang biasa dikenal dengan cyber ethics atau etika siber. Cyber ethics ini adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut dengan cybercrime. Nah, dalam berinteraksi diperlukan etika dan tata caranya sendiri, seperti halnya mengirim surat, menggunakan media sosial, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu diketahui. Yaitu ada interaksi seperti dengan manusia pada umumnya, karena kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadi kesinggungan. Terus ada juga jangan memberikan informasi yang belum valid. Perhatikan kata-kata yang ditulis, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Berhati-hati ketika memberikan data privasi. Jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. Dan yang kedelapan ada hindari perselisihan. Nah, materi yang ketujuh ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut juga dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan teknologi IT dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat, baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dan yang keempat, ada membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.